bersama menikmati hadirat Tuhan. Dan saat tiba kami akan mendengarkan firman Allah. Buka hati pikiran kami, kuduskan, sucikan kami. Layakan kami dan urapi hamba-Mu. Segala bentuk pengaruh kuasa kegelapan roh jahat kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama diberkati Tuhan, katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk respon yang luar biasa. Senang sekali boleh ada bersama Bapak Ibu kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada. Terima kasih kepada panitia dan pengurus himpunan masyarakat Kristen Ambarawa Darat dan Plus Argosari yang kemudian memungkinkan saya berada di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menjadi berkat lewat firman Allah. Puji Tuhan, saya bukan orang asing di tempat ini. Ya, senang sekali juga bisa jumpa dengan Om Rudi, gembala setempat. Puji Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan karena kondisi kesehatan dan faktor usia, tetapi nampak wajah penuh dengan semangat 45. Ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa jumpa dengan hamba-hamba Tuhan, ya, baik dari GKRI Pak Pendeta Mariono, dari Gembala Selamat Tahun Baru, Gembala Gema Injil, puji Tuhan, dari Katolik juga, dari GPD Argosari, puji Tuhan, dari mana lagi, dari Tabernakel. Kalau saya lihat ada Tabernakel, ada GPIB, ya. Seingat masa saya di sini terakhir 98 itu baru ada GPDI di tempat ini, ada GKRI, dulu GPII, ada Gema Injil, dan di Argosari ada 2 GPDI dan Katolik. Puji Tuhan, sekarang sudah lebih banyak lagi di dominasi gereja. Apresiasi untuk keberlangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam komunitas HMK yang luar biasa. Apresiasi untuk kolaborasi dari pelayan altar, pelayan musik, worship leader, singers, tamborin, banners, luar biasa. Ya, saya bangga sebagai mantan gembala perintis di tempat ini, bangga dan bersyukur masih ada pionir-pionir. Ya, saya lihat di sini mana di pionir ada Bapak Instiwadi, Bapak Tono ada. Coba boleh angkat tangan. Itu. Ya, ini yang tertua barangkali ya. Ada Bapak Pasaribu juga ya. Kemarin saya melayani di tempat anaknya di Balikpapan, perkumpulan Batak ya. Kemudian saya lihat ini generasi ketiga ya. Nah, ini generasi ketiga, puji Tuhan, saya bersyukur. Generasi kedua sudah menjadi generasi yang nah ini kemudian muncul generasi ketiga. Ya, mungkin tadi ada kecil-kecil, ini generasi keempat ya. Mungkin sudah ada lagi generasi kelima. Puji Tuhan, artinya semua tetap ada di ladang Tuhan, tetap ada dalam pelayanan Tuhan, tetap ada melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Ini juga Pak An juga, ya, puji Tuhan, lama ada ilmu, puji Tuhan. Dan yang lain-lain saya sudah ada Bapak Agus Suprianto, hampir tidak kelihatan. Untuk Tuhan dan istri, Tuhan memberkati. Ya, ini penyapaan dulu saudara, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Sehat semuanya, maaf yang lain tidak sempat saya sapa karena coba lihat dari jauh. Saya datang bersama kekasih saya, mantan pacar, ya, dan juga Bapak Pendeta Billy Wawor.
Mari bersama-sama kita fokus. Durasinya berapa menit ini Pak? Mana ketua panitianya siapa? Ya, Pak Budi berapa durasinya? Jangan bilang terserah Roh Kudus. Ya, ya paling 20 menit lah ya. Jadi kalau lewat dikasih tahu ya. Nggak apa-apa, ya dikasih kode. Tema firman Tuhan dalam Mazmur 65 ayat 5. Mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Ya, saya tadi agak wanti-wanti jangan sampai saya kepanasan. Saya pakai jas. Ini jas ini kan budaya Barat, Bapak Ibu Saudara, dan di sana dingin. Diadopsi oleh orang Indonesia, ternyata salah kaprah. Puji Tuhan ada sih sudah ya. Puji Tuhan. Tadi nanti kata Tuhan. Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji. Silakan duduk kembali. Kekasih Tuhan, ini adalah sebuah pengakuan dari seorang raja, itu Raja Daud, tentang keberadaan Allah dalam hubungannya dengan manusia. Sekali lagi, ini adalah sebuah pernyataan pengakuan dalam bentuk mazmur yang disampaikan oleh Raja Daud tentang keberadaan, eksistensi Allah, pencipta langit bumi, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hubungannya dengan ciptaannya, yaitu manusia. Mari kita perhatikan baik apa yang menjadi maksud dan arah visi daripada tema yang disampaikan oleh panitia kepada kami. Saya coba menerjemahkannya dalam apa yang saya pahami. Yang pertama, kekasih Tuhan, kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama, kita menemukan di sana sebuah pengakuan daripada Raja Daud atau sesuatu yang harus diakui dan diyakini dan itu hidup dalam hidupnya. Yang pertama adalah Allah layak. Allah layak dipuji dan mutlak disembah. Allah adalah Allah yang layak mutlak menerima pujian dan penyembahan. Itu yang pertama. Ya. Menerima pujian dan penyembahan dari ciptaannya yang adalah manusia. Kemudian yang kedua, yang diakui oleh Raja Daud adalah manusia wajib membayar nafkah. Jadi tanpa kita sadar, kekasih Tuhan, seringkali kita berjanji kepada Tuhan, bernazar kepada Tuhan, dan ini memiliki ikatan hukum, terikat secara hukum. Jadi kalau bernazar harus ditepati karena terikat secara hukum nazar itu sendiri, karena Allah akan menjaga yang sudah menyampaikan janji nazarnya kepada Tuhan. Berapa antara kita yang kemudian melakukan nazar yang mungkin belum ditepati, ya. Yang ketiga, Allah adalah pribadi yang mendengar setiap doa. Ya. Mendengar belum tentu dijawab, Bapak Ibu Saudara. Mendengar, yes, jawabnya tergantung. Ya. Daud mengakui dan yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mendengar setiap seru doa daripada setiap manusia. Kemudian yang keempat, kekasih Tuhan, Raja Daud pun mengakui bahwa keberadaan Allah yang sungguh juga menghapus dosa manusia. Jadi setiap dosa bisa dihapus, ya, bergantung kepada kita sejauh mana
pengakuan dan pertobatan kita. Prinsipnya dosa diampuni, kesalahan diampuni, berulang pada sejauh mana pengakuan dosa kita dan kesalahan serta pertobatan. Dan yang kelima, ada 6. Yang kelima, Allah memilih orang yang dekat. Pilihan Allah itu tertuju kepada orang yang dekat dan diam di rumah Tuhan. Ya. Pilihan Allah itu jelas, ada standarisasi, ada parameternya. Dia memilih hanya kepada mereka, kepada pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan yang selalu dia di rumah Tuhan. Ya. Nanti sebentar akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir, kekasih Tuhan, bukan berarti selesai khotbah saya. Yang terakhir adalah dalam ayat yang ke-6 adalah sebuah jaminan bagi umat Tuhan. Jaminan bagi semua umat Tuhan. Jaminan adalah kenyang dengan segala yang baik. Ya, mengalami kekenyangan, kepuasan dari segala yang baik yang dari Tuhan. Ini rangkuman yang saya catat, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kemudian dalam subtema yang pertama membangun kebersamaan persaudaraan, yang kedua memupuk cinta kasih sesama, dan yang ketiga merespon tantangan konteks masa kini atau masa kekinian. Maksudnya kekinian berarti keadaan saat ini atau sekarang. Kekinian juga berarti sesuatu yang sedang populer, sedang viral, sedang dan sebagainya. Artinya sesuatu yang berkembang saat ini, yang perlu kita perhatikan dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara, bertolak dari apa yang telah disampaikan oleh Raja Daud, maka untuk menikmati kasih karunia Tuhan, mendapatkan jaminan dari Tuhan bagi umat dan mendapat jaminan mengalami rasa kenyang. Rasa kenyang ini artinya ya mengalami kuasa, terhindar dari kesulitan karena kelaparan. Orang kelaparan adalah orang yang krisis, orang yang mengalami kesulitan. Orang yang kenyang adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Raja Daud menggambarkannya seperti. Maka untuk mendapatkan jaminan ini, kekasih Tuhan, Bapak Ibu sidang Masa Raya Natal yang tergabung dalam himpunan masyarakat Kristen, penting kita memperhatikan apa yang dikemukakan sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk sesuatu yang oleh eksistensi ilahi tentang keberadaan Allah, dan itu ya dan amin, tidak bisa diganggu-gugat. Untuk mendapatkan jaminan ini, dan setiap kita merindukan dan berharap untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti punya mimpi, punya harapan bagaimana hidup ini diberkati, sukses dalam segala hal, sukses di dunia pendidikan, sukses di dunia usaha, sukses di karir dan sebagainya. Itu harapan. Harapan itu dan kemudian menyatakan kepada kita, dan itu alami oleh Daud. Baik dalam bahasa dia menjadi gembala, dalam bahasa dia menjadi panglima perang bangsa Israel, dan dalam puncak kekayaan sebagai seorang raja yang kedua dari bangsa Israel. Pengalaman hidupnya dia menemukan bahwa dia membawa kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk kita menjadi pribadi yang hidupnya dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang juga Raja Daud, ini dipahami
Bagaimana gereja secara pribadi, gereja secara individu memiliki satu kehidupan hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini jangan sampai tidak ada. Penting, gereja apapun kita harus memuliakan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan harus dimuliakan, Tuhan harus disenangkan, Tuhan harus sukakan hatinya lewat kehidupan kita. Dan pujian penyembahan segala yang memuliakan Tuhan, segala yang menyenangkan Tuhan, selalu dalam bentuk seremoni, tidak selalu dalam bentuk kebaktian. Itu sesuatu yang penting. Bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan itu sangat terkait dengan sikap, dengan tindakan kita, perkataan kita, pandangan kita. Bagaimana hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memuliakan, ada kemuliaan Tuhan hadir dalam kita. Memuji Tuhan seperti tadi malam itu yes, celebrate itu yes, tapi esensinya adalah hidup yang menjadi berkat, yang memuliakan Tuhan, bukan yang memberikan hati orang lain. Itu esensi, itu tindak lanjut dari celebrate, itu tidak lanjut follow up dari kebaktian, keluar dari kebaktian. Follow up-nya, tidak lanjutnya itu sikap, itu perkataan, itu tindakan, itu pikiran. Bagaimana totalitas dari kehidupan kita ini dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang bisa memuliakan Tuhan karena sikap kita, melihat pribadi kita, melihat kehidupan kita hari-hari. Itu buta Allah disembah dan dipuji dalam bentuk daya kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya, saya seringkali mengikuti grup, walaupun tidak sering, grup HMK. Saya lihat luar biasa kebersamaan. Ya. Amin. Dan kebersamaan itu salah satu bentuk yang memuliakan kesatuan persaudaraan di antara kita yang berbeda warna gereja, berbeda dominasi gereja, berbeda dogma, berbeda pendeta. Ya, tanpa membanding-bandingkan, tanpa mencoba mengukur satu dengan yang lain, itu kebersamaan. Itu hakiki daripada kebersamaan. Karena gereja itu tubuh Kristus. Amen. Hakikatnya kita gereja adalah tubuh Kristus. Berbeda-beda oke, tidak masalah, kita saling menghormati, menghargai. Karena person itu akan mengusung nilai-nilai moralitas yang baik tanpa melecehkan sesama, tanpa menghina, tanpa merendahkan sesama, yang merendahkan perbedaan gereja dan sebagainya. Amin. Tanpa dimas plus minusnya, tapi mana gereja sama dengan lain, mensupport itu depan dan kak, dan itu harus dipertahankan. Dan saya tahankan hanya kepada kita meninggal dunia, tapi dalam bentuk pujian. Ini real. Kemudian kekasihan bahwa orang-orang yang seperti ini, karena pada saatnya dan sebenarnya berjalan proses tetapi Allah sebenarnya jalan di mana Allah sedang terang, tapi Allah sebenarnya jalan berproses untuk memilih saya dan saudara. Jangan sampai di antara kita kemudian ada yang tereliminasi. Kita sudah masuk dalam proses audisi. Supaya bagaimana doa kita didengar. Supaya bagaimana kehidupan kita masuk dalam pilihan Tuhan. Supaya bagaimana kehidupan kita mendapat jaminan dari hal yang baik dari Tuhan. Maka kekasih Tuhan yang pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang memiliki kehidupan dalam pujian dan penyembahan. Maka saya percaya di tempat ini
yang namanya gosip. Tahu Ibu Saudara? Amin. Ya, Bapak Seribu tahu gosip? Tahu ya. Saya yakin mereka udah ada di masjid. Amin. Iya. Pasti di masjid. Karena itu menjadi beban berat dari pengurus. Kalau di antara pengurus pasti aman. Amin. Ya, aman ya Pak Budi ya, aman. Tidak ada gosip di antara pengurus, apa yang fitnah. Ya. Karena hal-hal seperti itu hanya akan mencederai, hanya akan menghancurkan, akan nilai kebersamaan. Ini minimalisir hal dalam komunitas, dalam setiap kelompok, dalam setiap organisasi dimanapun. Ya, pengurus akan simpal. Saya mesti kepala bisa. Makanya maaf kalau ada yang silau. Dan tipikal orang-orang seperti ini akan hanya mencederai persahabatan kesamaan, mencederai ikatan kasih sesama, padahal di dunia kalau kemudian melihat anggotanya antara satu dengan yang lain berseteru, ada selisih paham, ada miskomunikasi. Ini yang harus kita hilangkan, kita harus tiadakan, kita berusaha dan berdoa bergumul supaya nilai-nilai kesatuan hati, agar supaya ada kemuliaan Tuhan nyata bagi HMK, nyata bagi pelayanan Tuhan di setiap gereja. Karena berapa banyak gereja yang mengalami kesulitan untuk membangun kesatuan, sulit membangun kesatuan karena gereja itu butuh kesatuan hati.
Gereja butuh kesatuan roh. Gereja butuh kebersamaan. Gereja lokal. HMK itu kan gabungan dari beberapa gereja. Seluruh umat Kristen. Gereja lokal juga berkumpul. Para gembala sidang berkumpul. Bagaimana umat Tuhan yang ada di dalam itu membangun kesatuan hati, membangun kesatuan roh. Karena di sana Allah memerintahkan berkat dalam setiap kerunan, kata firman Allah. Itu pergumulan, itu tantangan. Alangkah indahnya kalau terbangun kerukunan, dan itu kemuliaan Tuhan itu nyata, dan nyata juga malam ini. Ya, ini menunjukkan kebersamaan kita semua dari Argosari, Ambarawa, ya, luar biasa. Ini yang perlu kita bangun, ini yang perlu kita jaga. Kita perlu proteksi kondisi-kondisi yang baik ini. Jangan sampai ada di antara kita yang berseteru, ada di antara kita yang saling menendam, ada di antara kita yang sampai hari ini masih kepahitan, masih dengki, masih benci. Saudara, Tuhan sudah mau datang, sudah mau kiamat. Hidup ini kita juga tidak tahu kapan kita mati. Kita harus selesai, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Raja Daud maksudkan, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan, dan bagaimana supaya jaminan daripada Tuhan itu menjadi bagian kita. Allah memilih. Saya katakan tadi, neraca Tuhan sementara jalan, tampian Tuhan sementara berproses. Ya, kita menampi beras. Saya punya pengalaman masa kecil, masa SMP itu, sebelum ke sekolah numbuk padi, sudah numbuk di lesung manual, belum ada penggilingan padi di kampung saya zaman itu. Ya, jadi numbuk padi lesung, sebelum pergi ke sekolah harus sudah dapat 3 liter, ya 3 cupak, saudara. Jadi ditumbuk, ditampi. Ya, proses padi dipanjang, padi dianggur, diinjak-injak, menghasilkan gaba, gaba dijemur lagi. Setelah dijemur baru ditumbuk, ditampi yang ringan terkeluar dari tampian, yang beras tetap tinggal di dalam. Nah, kalau beras itu patah, terkadang terkeluar juga kalau yang patah. Yang paling banyak yang ringan, yang dedak itu orang Minahasa bilang konga, itu terkeluar dari tampian. Ini proses berjalan. Kita semua diukur oleh Tuhan, dan ukuran Tuhan itu jelas. Jangan sampai kita tidak memenuhi ukuran Tuhan. Jangan sampai kita terkeluar dari tampian. Maka saudara, yang menjadi harapan dan subtema membangun kebersamaan dalam persaudaraan, memupuk cinta kasih sesama, merespon tantangan konteks kekinian, ini akan tercapai kalau kita menjadi pribadi yang hidupnya memuliakan Tuhan, yang hidupnya selalu mendekat kepada Tuhan, yang hidupnya selalu mencari hadirat Tuhan, yang hidupnya selalu diam di rumah Tuhan. Ya, pengertian di rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca ayat yang terakhir. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Katakan bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bait Allah. Itu sama dengan rumah Allah, kediaman Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Katakan, roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah apa, Bapak Ibu Saudara?
Paulus. Seringkali ayat ini diterjemahkan jangan merusak tubuh kita ini dengan minuman keras, dengan rokok dan sebagainya, dengan hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Itu dianggap menerjemahkan sebagai bentuk merusak rumah Allah. Tapi saudara, rumah Allah dalam konteks yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah sebuah komunitas. Kamu di sini tunggal apa jamak? Tunggal apa jamak? Esra? Tunggal? Bukan. Kamu lebih daripada satu. Kamu itu jamak. Kamu itu komunitas. Gereja Tuhan itu persekutuan. Rumah Tuhan itu persekutuan. Rumah Tuhan tidak bicara hanya hal dalam bentuk gedung fisik. Rumah Tuhan tidak hanya bicara tentang organisasi, tapi rumah Tuhan itu bicara tentang komunitas. Rumah Tuhan itu bicara tentang persekutuan. Rumah Tuhan itu bicara tentang kebersamaan. Itu esensi daripada rumah Tuhan. Dan orang yang menjaga, memelihara, diam di rumah Tuhan, artinya orang yang menjaga keutuhan rumah Tuhan, menjaga kebenaran rumah Tuhan, menjaga persaudaraan, menjaga kebersamaan, menjaga ikatan tali kasih. Itu rumah Tuhan. Jadi kalau saudara saling membenci, itu merusak rumah Tuhan. Saudara saling mendengki, merusak rumah Tuhan. Saudara menjelekkan orang lain sesama saudara dalam Tuhan, itu merusak rumah Tuhan, merusak persekutuan, merusak komunitas, merusak HMK. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan tegang. Tenang saja, tegang. Ini Natal. Minta maaf kalau agak keras. Ya, minta maaf karena memang ini yang menjadi dinamika. Ya, ini dinamika. Dinamika dalam gereja lokal juga. Di mana-mana di GPDI juga, termasuk di tempat saya juga. Ya. Tanpa kita sadar, ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, ketika kita tidak suka dengan orang lain, ketika kita merendahkan orang lain, kita menghina orang lain dan aspek sosial dan ekonomi, kita sementara sudah merusak rumah Allah. Karena Allah berdiam di dalam baik. Apa itu baik? Itu komunitas. Di mana dua atau tiga orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya ada persekutuan. Ada persekutuan. Kalau saudara saling menghina, saling gosip, saling merendahkan, ya, saling membenarkan, sombong aku, itu merusak, mencederai kediaman Tuhan. Tuhan tidak hadir dalam hal semacam ini. Saya berharap dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan di GPDI Elsani Amrawa, jemaat Tuhan yang ada di GKRI, jemaat Tuhan yang ada di Kema Injil, yang ada di Katolik, yang ada di GPB, ada di Tabernakel, apalagi ya ada di Advent dan sebagainya. Mari kita bangun. Haleluya. Mari kita dirikan, mari kita pertahankan supaya Allah memilih kita masuk dalam pilihan Tuhan. Soalnya lama hidup, apa yang kita harap di dunia ini? Kediaman kita surga. Dunia hanya sementara, dunia hanya sifat temporer. Saudara lihat di Amerika, dalam sekejap kebakaran, berapa luas Pak Agus Prianto? Luas kebakaran di Amerika berapa luas? Catatan terakhir 2.000 hektar. Itu kota bukan hutan. Ya, itu kota bukan hutan Bapak Ibu Saudara. Wilayah Balikpapan tidak sampai 1.000 hektar. Ya. Ini 2.000, 200.000
kalau tidak salah. Coba buka di Google Bapak Ibu. Luas kebakaran di Amerika, di kota. Karena apa? Karena kesombongan, karena keangkuhan, karena dosa. Sekejap, tidak ada yang kita andalkan dan harapkan di dunia ini. Harapan kita kerajaan sorga, di mana di bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru turun dari sorga. Kita mutasi ke sana. Ya, pasti kita semua mau ke sana. Pasti Adi, orang tua saya ini pasti mau ke sana. Pak Rudi Or pasti mau ke sana. Kita semua yang muda-muda juga pasti ke sana. Ya, toh? Pastikan kita masuk pilihan Tuhan. Amin. Pastikan kita jangan sampai tereliminasi. Pastikan kita jangan sampai terkeluar dari tampian. Pastikan kita ada dalam tampian Allah. Kita tunduk kepala. Haleluya. Musik selamat